Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius bab 26 ayat 14 sampai dengan ayat 27. Minggu Palma. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kau berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih, berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Yesus memasuki Yerusalem, nubuat Nabi Zakaria tergenapi. Dengan menunggang seekor keledai betina, sebagaimana pernah dilakukan Raja Salomo dalam proses kerajaan, Yesus tampil sebagai Raja Damai yang dirindukan oleh bangsa Israel. Ketika orang banyak menyerukan Hosana, yang berarti selamatkanlah kami sekarang,
Yesus menjadi tumpuan harapan bahwa dengan perantaraannya Allah akan menyelamatkan umatnya. Di sini Yesus ditampilkan sebagai pengejawantahan sosok hamba Yahweh dalam nubuat Yesaya. Hamba Yahweh ini berperan penting untuk membangkitkan semangat dan harapan bagi bangsa Israel yang menderita karena pembuangan di Babel. Namun, cara Yesus menyelamatkan umatnya berbeda daripada yang diharapkan orang banyak. Bukan dengan cara yang ajaib dan spektakuler, melainkan dengan penderitaan dan wafat di kayu salib. Semarak penyambutan Yesus sebagai Raja yang penuh dengan sukacita dan optimisme perlahan-lahan memudar dalam beberapa hari selanjutnya. Yesus harus menapaki jalan yang sudah ditakdirkan oleh Bapanya, dari penderitaan menuju keselamatan dan kemuliaan. Tidak semua orang mampu memahami cara Allah menyelamatkan manusia seperti ini. Akan tetapi, sebagai murid yang belajar dari Kristus, kita mesti sadar bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan dan cara Allah yang penuh misteri dalam menyelamatkan kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kuatkanlah kami ketika kami sedang mengalami penderitaan dan kesulitan dalam hidup. Satukanlah penderitaan kami dengan penderitaan-Mu, sehingga kami sanggup menanggungnya. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.